Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan fokus SKB Kesehatan dengan materi HKN dan PHBS. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal dan juga kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita mulai materinya yang pertama tentang HKN. HKN atau Hari Kesehatan Nasional ini diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Adapun sejarah di balik HKN adalah, jadi ini pada zaman Soekarno terjadi wabah malaria yang menyerang Indonesia tahun 1950-an. Nah, untuk memberantas dari wabah malaria tersebut, maka dibentuklah Dinas Pembasmian Malaria tahun 1959. Nah, proses pembasmiannya dengan cara menyemprotkan bahan kimia ke rumah-rumah warga. Nah, secara simbolis pertama kali penyemprotan dilakukan di tanggal 12 November 1959 oleh Presiden Soekarno di Desa Kalasan, Yogyakarta. Adapun bahan kimia yang digunakan untuk penyemprotan adalah DDT atau diklorodipenyl trikloroetan. Nah, beberapa tahun setelah penyemprotan, maka berhasillah program tersebut sehingga tanggal 12 November 1959 dinyatakan sebagai Hari Kesehatan Nasional. HKN pertama dilaksanakan tanggal 1964, tanggal 12 November 1964. Ini 5 tahun sejak penyemprotan pertama kali. Oke, kita lanjut. Yang pertama selanjutnya adalah tema dari HKN. Jadi HKN ini memiliki tema setiap tahunnya. Nah, sejak berlaku HKN pertama kali hingga HKN yang terbaru, telah ada 55 kali penyelenggaraan HKN dan terakhir diselenggarakan tahun 2019 dengan tema Generasi Sehat Indonesia Unggul. Adapun tema-tema tahun sebelumnya, yaitu untuk HKN yang ke-54 tahun 2018, temanya adalah Ayo Hidup Sehat, mulai dari kita. Kemudian untuk tahun 2017 temanya adalah Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku. Untuk HKN yang ke-52 temanya adalah Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat. Kemudian untuk HKN yang ke-51 temanya adalah Generasi Cinta Sehat, Membangun Negeri. Nah, ini adalah 5 tema dari HKN 5 tahun terakhir. Selanjutnya untuk tema Generasi Sehat Indonesia Unggul merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari amanat yang diberikan oleh Presiden tentang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah satu agenda atau tujuan dari kepemimpinan Pak Jokowi adalah ingin membangun sumber daya manusia. Nah, pada HKN ada 2 isu yang diangkat terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu isu stunting dan jaminan kesehatan nasional. Ini merupakan 2 prioritas yang diangkat untuk membangun sumber daya manusia yang baik. Selain dari 2 isu ini, ada juga isu yang menjadi target dari Kemenkes terkait dengan tingginya harga obat dan alat kesehatan dan rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Oke, itu terkait dengan HKN. Tidak terlalu banyak materi yang bisa kita kupas terkait dengan HKS. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Nah, PHBS ada 5 tatanan, yaitu pertama PHBS rumah tangga, kedua PHBS sekolah, ketiga PHBS lingkungan, keempat PHBS tempat kerja, dan kelima PHBS sarana kesehatan. Nah, masing-masing dari PHBS ini memiliki beberapa indikator seperti PHBS rumah tangga ada 10 indikator. Yang pertama, persalinan ditolong tenaga kesehatan. Yang kedua, bayi mendapat ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Keempat, menggunakan air bersih. Kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Keenam, menggunakan jamban sehat. 7, memberantas jentik di rumah. 8, makan buah dan sayur setiap hari. 9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. 10, tidak merokok di dalam rumah. Selanjutnya untuk PHBS kedua, indikatornya yaitu ada 8. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. 2, jajan di kantin sekolah yang sehat.
3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Mengikuti kegiatan olahraga. 5. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. 6. Tidak merokok di sekolah. 7. Memberantas jentik secara rutin. 8. Buang air besar dan kecil di jamban. Selanjutnya untuk PHBS lingkungan ada 6. Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, menggunakan jamban. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Tidak merokok. 5. Tidak meludah sembarangan. 6. Memberantas jentik nyamuk. Kemudian PHBS yang keempat, yaitu PHBS di tempat kerja. Ada 9 indikator. Yang pertama, tidak merokok di tempat kerja. 2. Membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. 3. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik. 4. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 5. Memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. 6. Menggunakan air bersih. 7. Menggunakan jamban saat buang air kecil dan besar. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu PHBS di sarana kesehatan. Ada 6 indikator. Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, menggunakan jamban. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Tidak merokok di institusi kesehatan. 5. Tidak meludah sembarangan. 6. Memberantas jentik nyamuk. Itu semua adalah indikator dari 5 jenis PHBS. Nah, tambahan kita bahas terkait dengan cara mencuci tangan. Ini ada 6 langkah cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Langkah-langkah ini penting untuk teman-teman ketahui karena tahun lalu ini juga keluar di soal SKB kesehatan. Yang pertama, gosok antar telapak tangan. 2. Gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. 3. Gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 5. Ibu jari digenggam telapak tangan lainnya lalu gosok dengan gerakan memutar. Dan yang terakhir, gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Silakan teman-teman ingat ya langkah-langkah mulai dari langkah 1 sampai 6 secara berurutan. Kemudian kita bahas juga terkait dengan etika batuk dan bersin. Ini sumber dari gambarnya ya. Nah, kita bahas terkait dengan etika batuk dan bersin. Ada 5 cara atau etika dalam batuk dan bersin. Yang pertama, gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung. Nah, untuk menutupnya menggunakan lengan bagian atas di sebelah dalam. Ingat ya, lengan atas sebelah dalam. Kemudian ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa untuk membuang di tempat sampah. 5. Yang terakhir adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Sumbernya gambar ini dari sini. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, tidak banyak. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke sesi latihan soal. Seperti biasa ada 11 nomor dan kuncinya ada pada bagian terakhir. Selamat mengerjakan. Oke, itu dia soalnya dan ini kunci jawabannya 11 nomor yang tadi. Semoga banyak yang benar ya. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.